Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab di hari Jumat adalah mempercepat langkah menuju. Sebelum itu hendaknya mandi, memakai pakaian terbaik, lalu kemudian memakai minyak wangi dan bersiwak sebelum menuju ke tempat solat Jumat. Baik, kita sambung. Ada berikutnya di hari Jumat adalah tarkul bai'i wasyira' inda sima'in nida. Wajib hukumnya meninggalkan jual beli apabila azan Jumat telah berkumandang bagi yang wajib Jumat. Yang wajib Jumat orang Islam baligh, berakal, az-zukurah, laki-laki. Tidak wajib Jumat bagi anak-anak, perempuan, orang gila, musafir, dan orang-orang yang sakit atau berhalangan uzur karena sakit. Jadi semua orang yang wajib Jumat ketika azan Jumat mulai dikumandangkan, yang dimaksud adalah azan ketika khatib naik ke atas mimbar, karena itu azan masuknya waktu. Sedangkan azan pertama itu dimulai di masa Utsman bin Affan, di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar dan Umar itu penduduk masih sedikit, jadi tidak terlalu dibutuhkan azan pertama karena orang terkonsentrasi, mudah untuk menuju ke masjid. Tapi ketika semakin banyak umat di masa Utsman bin Affan mengusulkan untuk melakukan azan pertama. Nah, azan pertama ini belum masuk waktu zuhur, tapi memanggil orang untuk mengingatkan akan segera datang waktu zuhur. Ini karena efek terlalu banyak umat. Artinya orang tinggalnya berjauhan dari masjid harus diingatkan lebih dahulu. Nah, yang dimaksud wajib meninggalkan jual beli bukan pada azan pertama. Pada azan pertama itu dianjurkan sudah siap-siap tinggalkan jual beli. Itu azan ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Barang siapa yang melakukannya bagi yang wajib Jumat, maka mereka terkena dosa besar. Bukan dosa kecil, Pak, dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, wahai orang yang beriman, apabila engkau dipanggil oleh Allah untuk melakukan salat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau menuju ke tempat mengingat Allah, yaitu masjid. Kemudian Allah menyebutkan kalimat wazaru al-bay', dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa Allah cuma mengatakan jual beli? Kenapa tidak mengatakan kepada para PNS, kepada para petani, nelayan? Pekerjaan yang dilakoni terbanyak adalah jual beli. Jadi hampir semua sahabat melakoni jual beli. Yang kedua, maksud Allah mengatakan jual beli disesuaikan dengan pekerjaan zaman itu. Tapi kiasannya kepada semua pekerjaan yang melalaikan Jumat, seperti orang yang jual beli melalaikan Jumat. Semua pekerjaan, baik PNS, kerja di kantor, ataupun penjual jasa, ataupun petani, nelayan, Gojek, Grab, penjual roti, atau transaksi apapun, wajib berhenti ketika azan yang kedua. Kalau masih melakukannya, maka dikiaskan ke jual beli, hukumnya haram dan berdosa.
ini hanya boleh dilakukan, itu pekerjaan transaksi bisnis ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak wajib Jumat dan melayani orang yang tidak wajib Jumat. Jadi hanya boleh lakukan orang yang tidak wajib Jumat dan melayani orang yang tidak wajib Jumat. Jadi kalau kita punya toko, itu wajib tutup toko, segera ke masjid. Tapi sayang kalau tutup toko pas azan ketika khatib sudah berada di atas mimbar, berarti seperti cerita yang lalu. Kalau dia datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, Allah menyuruh malaikat untuk mendengarkan khutbah. Rugilah mereka yang selalu datang ke masjid ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, kalau kita punya toko, seharusnya hari Jumat itu tahan, jangan terlalu lambat untuk ditutup. Jadi jangan merasa bahawa kehilangan rezeki di hari Jumat gara-gara tidak buka atau gara-gara menutup lebih awal. Yang memberi rezeki Allah, yang memutuskan rezeki kita berkah atau tidak Allah, yang telah mencatat di dalam darah kita berapa kuota rezeki juga Allah, yang memberhentikan orang-orang di depan toko kita setelah jalan-jalan di pasar Impres, banyak toko baju, terus toko baju. Kenapa kaki dia berhenti di toko kita? Lihat sana, lihat sini, lihat sana. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk berhenti di depan toko kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang-orang yang melalaikan perintah Allah, berarti dia tidak lagi beradab kepada pemberi rezeki. Jadi orang-orang yang begini biasanya Allah mulai benci kepadanya, Allah cabut keberkahan rezekinya. Maka jangan khawatir ketika hari Jumat tutup toko merasa sayang, hilang pelanggan. Kalau 5 orang saja 100.000 dari 500.000. Memang zahirnya begitu, tapi kenyataannya di sisi Allah, orang yang datang memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Jadi kita datang tutup kedai jam 10 dah tutup, lalu kita siap-siap menuju Jumat. Ketika kita melangkahkan kaki di rumah Allah, maka pastilah Allah memuliakan kita dibandingkan orang yang tidak mendatangi tempat-tempat yang Allah suruh muliakan. Jadi orang hari ini percaya Allah ada, tapi tidak percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendatangnya yang Allah nah sifat Allah tahu, tapi tidak percaya pada kekuasaan Allah. Allah telah menjamin rezeki. Jangan terlalu disibukkan dengan membuka toko-toko atau apapun yang seakan-akan kita takut kehilangan rezeki. Jadi jemaah melakukan Allah, saya kemarin juga mengatakan kepada para pimpinan yang memimpin kantor-kantor, hari Jumat tutup saja lebih awal. Suruh pegawai mempersiapkan diri untuk pergi Jumat lebih awal. Dan kalau kepala kantor itu memulai pekerjaan itu di masa dia menjabat dan diteruskan oleh kepala kantor berikutnya, seluruh pahala orang-orang yang melakukan kebaikan setelahnya Allah kirimkan kepada kepala kantor yang pertama sekali membuat sebuah keputusan hari Jumat jam 11 pulang kantor. Masalah pegawai nanti duduk di kedai kopi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita telah memuliakan Jumat dengan memberikan kesempatan untuk orang mempersiapkan diri waktu Jumat. Makanya yang terjadi selama ini, khatib hampir selesai khutbah, baru nampak kadang-kadang orang-orang baru keluar dari kantor, baru datang. Masya Allah, orang tidak lagi memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita mulia ketika kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Dan hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kalaupun tetap buka toko, kalau diganti oleh isteri boleh. Karena perempuan tidak wajib Jumat. Tidak wajib bukan bermakna haram. Tidak wajib
bermakna lebih baik dia tidak salat Jumaat. Tapi kalau dia datang maka gugur zuhurnya, dan dia hanya boleh melayani orang yang tidak wajib Jumaat. Jadi kalau ada orang yang wajib Jumaat, laki-laki minta beli rokok, yang layani isteri, maka isteri itu pun termasuk melakukan dosa besar, telah melayani orang-orang yang diwajibkan Jumaat oleh Allah ketika azan berbunyi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jual beli jangan dilakukan ketika azan berkumandang, dan kalaupun mau melakukan jual beli jangan lakukan di halaman masjid, karena waktu kita bicara tentang adab kepada masjid, salah satunya dilarang untuk melakukan jual beli di area masjid. Kalau masjid itu berpagar, maka sudah jelas area itu area masjid. Lakukan jual beli di luar pagar masjid, dilakukan di luar pagar masjid. Yang jual roti, jual pisau, jual obeng, jual kulkas, jual rice cooker, yang jual jual rumah segala macam di luar masjid, di luar masjid. Jangan di dalam area masjid. Baik, itu adab ketika hari Jumaat, yaitu tinggalkan jual beli ketika azan berbunyi. Berikutnya, adab berikutnya, azham lil jum'ah masyian. Lebih baik pergi menuju ke salat Jumaat dalam keadaan berjalan kaki. Masyian itu artinya jang dapak, berjalan kaki. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala, barang siapa yang memandikan di hari Jumaat, wa ghatasala, dan mandi. Ini kalimat inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh sebagian ulama bahawa ada sunnahnya terjadi hubungan keluarga di hari Jumaat. Dari hadis ini salah satunya, ada 3 hadis seluruhnya, salah satunya hadis ini, bahasa Nabi waktu menyebutkan man ghassala yaumal jum'ah, barang siapa yang memandikan di hari Jumaat, wa ghatasala, lalu mandi. Bagaimana mencerna kalimat memandikan dan mandi? Nah, di sinilah para ulama mengatakan pendapat yang mengatakan ghassala bermakna menyebabkan isteri mandi. Jadi pendapat pertama menyatakan kalimat pertama yang memandikan itu maksudnya menyebabkan pasangannya mandi. Kalau begitu dalam konteks terjadi hubungan suami isteri. Wa ghatasala, lalu dia sendiri pun mandi. Makanya kalau hari ini mendengarkan isu ada yang gerham-gerham huruf Jumaat, bahasa HO, macam-macam orang bilang huruf Jumaat, sunnah Jumaat, sunnah Jumaat. Bapak Ibu maka Allah, memang itu pendapat sebahagian ulama, menyatakan berapa hadis yang menyatakan tentang indikasi adanya sunnah melakukan hubungan keluarga di hari Jumaat. Di hadis yang lain, hadis yang kita bacakan minggu yang lalu, itu tentang siapa yang pergi di jam pertama dapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta. Itu awal hadisnya berbunyi, man yaghtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumaat seperti mandi junub. Ini hadis kedua yang dipakai oleh para ulama. Maksud bahasa mandi junub adalah mandi setelah terjadi hubungan suami isteri. Nah, jadi ada 2 kelompok yang masalah ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa bahasa mandi junub bukan bermakna mandi disunnahkan melakukan hubungan keluarga di hari Jumaat, tetapi mandi Jumaat itu disuruh dengan gaya mandi junub. Jadi ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan disuruh itu maksudnya mandi setelah junub. Pendapat kedua mengatakan bukan itu maksud Nabi, tetapi mandi Jumaat disunnahkan seperti mandi junub. Jadi bukan mandi lempar-lempar air saja, tetapi mandi seperti mandi junub. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjadi khilaf di antara para ulama, ada tidak sunnahnya melakukan hubungan keluarga di hari Jumaat, dan kita tidak perlu malu membahas itu karena ini ilmu.
khilaf di antara para ulama. Jadi walaupun begitu, toh perbuatan itu tidak dilarang kecuali berzina, itu baru dilarang. Tapi seperti yang pernah saya sebutkan, ada hadis-hadis yang palsu menyebar mengatakan barang siapa melakukan hubungan keluarga di hari Jumaat seperti membunuh 1000 Yahudi. Nyan hana betul membacut pihnyan. Jadi ketika kita menerima satu kabar, itu harus seleksi dulu, seleksi benar atau tidak. Kalau berbunyi hadis, maka lihat dulu kekuatan hadis itu. Bisa-bisa kita masuk ke dalam pembahasan hadis palsu. Rasulullah berkata, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong kepada aku, arti berbohong di atas nama aku, mengeluarkan kalimat seakan-akan dariku, maka siap-siap duduk di dalam api neraka. Maka iman itu terukur ketika seorang khatib membicarakan sesuatu, dia takut kalau dia berbohong di atas nama Nabi. Dan ini kadang-kadang sebahagian Pak tidak ada rasa takut, ini susahnya. Yang penting nak hadis, masalah hadis palsunya urusan kedua. Yang penting nak hadis, gahambur laju. Maka tertipulah umat dengan hadis-hadis palsu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali, salah satu adab di hari Jumaat adalah berjalan kaki dengan bunyi hadis, man ghassala yaumal jum'ah, barang siapa yang memandikan di hari Jumaat, wa ghtasala, lalu dia sendiri mandi, summa bakkara, lalu kemudian dia bergegas menuju ke masjid di jam pertama, artinya di awal-awal waktu, wa batakara, lalu dia mendapatkan awal khutbah, artinya ketika khatib naik dia sudah ada, itu ibtakara. Wa masya, lalu dia berjalan kaki menuju Jumaat. Walam yarkab, dan dia tidak menaiki kenderaan. Setelah Nabi menyebutkan wa masya dan tidak naik kenderaan, di masa Nabi ada unta, ada kuda, ada keledai. Maksud Nabi yang berjalan kaki tidak naik kenderaan. Kalau sekarang ya tidak naik motor, tidak naik mobil, menuju ke masjid pagi-pagi sudah datang, jalan kaki. Wadana minal imam, lalu dia mendekat ke imam. Maksud mendekat ke imam, dia langsung mengisi saf depan. Jadi bukan datang awal-awal lalu duduk di luar. Datang awal jam 8 sampai, apa kerja? Duduk di luar. Duduk di luar habis satu peluk rukuk, kemudian gosip sampai kena, mulai dari presiden sampai camat, semua kena itu, menunggu jam 12. Dia datang cepat, tapi kerjanya tidak mendekat ke imam, bukan beribadah, atau cari tiang paling terakhir. Jadi datang cepat tapi mencari tiang paling terakhir. Nah, orang-orang seperti ini tidak mendapatkan fadilah. Nabi sebutkan wadana minal imam, dia datang cepat lalu dia mendekat ke imam, maksudnya langsung isi dulu saf pertama. Masalah mengantuk habis capek, seperti saya bilang, habis capek berzikir dari jam 8 sampai jam 9, mengantuk, tidak mengapa, nanti yang penting wuduk kembali. Kalau rasa ngantuknya menyebabkan hilang akal, tinggal wuduk kembali, cok lam wuduk, balik lagi, berzikir lagi, baru 2 menit berzikir, ngantuk lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang penting kita berniat i'tikaf. Apalagi kalau pengidap diabetes, itu kecenderungan mengantuk kuat. Makanya yang mengantuk-mengantuk itu kemungkinan besar diabetes. Kemungkinan. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah. Lalu apa sambung Rasulullah? Wastama'a, dan dia mendengarkan khutbah. Wa ansata, lalu dia diam. Walam yalghu, dan tidak melakukan lagha, tidak bermain-main, tidak bermain-main dengan jari, tidak bermain-main dengan benang di sajadah. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila almasjid amalun sunnah wa ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka apa janji Nabi? Orang yang tadi melakukan ini, semua pekerjaan, pagi-pagi mandi, kemudian segera menuju masjid, lalu kemudian menuju ke saf-saf yang paling dekat dengan imam, dia dengar khutbah, dia diam sampai selesai prosesi Jumaat. Rasulullah berkata, setiap langkah, kullu khutwah, setiap langkah yang dia keluar dari rumah, kharaja min baitih, setiap langkah
Yang namanya langkah, satu, kaki kiri berjalan, dua. Berarti kalau dari ujung kota sana, ya, kita berjalan ke sini, itu ada mungkin 1000 langkah. Maka setiap langkah dihitung sebagai satu amal sunnah, ajru siyamiha wa qiyamiha, dan pahala itu sama dengan pahala puasanya dan pahala dia melakukan salat tahajud atau qiyamul lail. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang hasan, dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah besarnya pahala orang-orang yang berjalan kaki. Setelah satu paket tadi dia jalan kaki. Nah, jalan kaki ini tentunya jangan dipaksa bagi mereka yang jauh dari masjid. Kalau jauh dari masjid, ya bagaimanalah ceritanya. Kita tinggal misal di Panggoi, lalu menuju ke Masjid Jamiah. Jalan kaki dari Panggoi ke Masjid Jamiah, berangkat jam 8 sampai jam 2. Begitu sampai haurung. Rupanya orang tak ada lagi, udah pulang semuanya. Ini jangan dipaksa. Maksudnya bagi mereka yang mendekat ke masjid, rumahnya posisi dekat masjid, usahakan tidak usah pakai kenderaan. Rebutlah fadilah setiap langkah berpahala. Jadi kita yang naik motor bagaimana? Berpahalakah? Tetap berpahala, karena otomatis kita memang tidak bisa pergi dengan jalan kaki. Maka setiap putaran roda sama hitungan dengan setiap langkah menuju ke masjid. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sempat kita melakukannya di balik kesusahan kita. Arti di balik kesusahan, cuaca panas, dingin, kemudian hujan rintik-rintik, lalu kita tetap paksakan diri untuk segera menuju masjid, maka lebih besarlah perjuangan pahala yang kita dapatkan. Besar perjuangan, besar pahalanya. Karena sebagian orang itu kalau hujan rintik-rintik, kalau ke masjid, dia keluar, dia rasakan rintik-rintik, lalu dia berkata, "Alah, udah hujan, kau hujan, sana mungkin dajak, udah hujan, nggak mungkin kayaknya kita pergi." Itu kalau mau menuju ke masjid. Tapi kalau mau menuju ke mall, dia tahan hujan, lalu dia berkata, "Alah, hujan sikit pun." Kalau ke mall, alah hujan sikit pun. Kalau ke masjid, udah hujan. Begitulah iman. Itulah iman bicara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adab yang kedua. Bapak 49. Satu lagi, Bapak. Setelah itu kita bertanya jawab. Kemudian ketika menuju ke masjid, adab berikutnya adalah adabuz zihab ila masjid. Jaga adab-adab ketika dalam perjalanan menuju ke masjid. Di antaranya, fayamshi bisakinatin wa wiqar. Berjalanlah dengan sakinah dan wiqar. Berjalanlah dengan tenang, bersahaja, jangan ngebut-ngebut. Jadi itu bisa dilakukan tentunya bagi mereka yang memang mempersiapkan diri di awal-awal Jumat. Jadi enggak usah ngebut, tidak usah jalan sampai berlari-lari terengah-engah. Jalanlah dengan sakinah. Sakinah itu dengan tenang, wiqar dengan bersahaja, sambil berzikir. Enggak berzikir pun orang yang sudah berniat dihitung niatnya. Setiap langkah berpahala. Wa yaghuddu tarfah, tundukkan pandangan selama di jalan menuju masjid. Karena ada orang kadang-kadang cepat menuju masjid, tapi di jalan maksiat terjadi. Yang biasanya kalau bagi laki-laki, matanya tidak bisa ditundukkan, lihat sana, lihat sini. Kalau ketemu sama yang cantik-cantik, klakson bunyi sendiri, biasanya terjadi juga kadang-kadang begitu. Nah, kemudian wala yusri' fi mashihi, jangan berjalan cepat-cepat. Wala yu'zi ahadan, jangan sakiti orang ketika di jalan. Jangan salib-salib orang yang membuat orang bisa jatuh. Nah, begitu adab-adab ketika dalam perjalanan menuju ke masjid. Baik, saya berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita sambung. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, baru kita sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan dalam adab Jumat itu adalah
Belakangan ini sering saya lihat, bahkan ketika khutbah tengah berlangsung, banyak anak-anak muda dia sibuk membalas chat WA dan sebagainya, atau bahkan saya pernah lihat bapak-bapak dan anaknya, dia bawa anaknya ke bangku anaknya, lalu ketika khutbah sedang berlangsung dia ajak bicara. Kadang sedikit mengganggu Ustaz. Bagaimana kita hendak memberitahu kepada bapak tersebut sedangkan kita disuruh dia untuk mendengarkan khatib berbicara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ujung Pak, dua. Dicatat, ingat pertanyaan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jemaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan Ustaz tadi mengatakan bahwa yang azan 2 kali Jumat, azan pertama satunya di luar waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Tapi kenyataannya bahkan ini kalau kita lihat yang azan pertama masjid di luar waktu, malah azan 2 waktu azan 5 baru masuk waktu. Dan juga kalau kita dengarkan azan yang masjid yang azan sekali bersamaan, ya, berarti azan pertama kemarin kita di sini dilihat di luar waktu. Bagaimana pula Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Satu lagi Bapak Mullah. Ya, Ustaz. Ya, baik. Sabotek Pak. sebelah sini boleh Pak Nasir. Oh, masih ada. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan majelis yang saya hormati, apa hukumnya salat zuhur dilakukan dengan dalil kesepakatan untuk memberikan salat Jumat takutnya ada yang berlaku? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ini Bapak. Mudah-mudahan kalau masih tersisa waktu kita tambah. Yang pertama tadi tentang bermain-main ketika sedang khutbah berlangsung. Rasulullah menyebutkan wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang melakukan lagha maka tidak ada pahala Jumat untuknya. Nah, ini bahasa Nabi diambil oleh sebagian ulama zahir hadis yang bermain-main. Maksud bermain-main lalai ketika khatib berada di atas mimbar sedang khutbah. Lalai itu kata Nabi dalam bahasa hadis, dulu para sahabat dilarang bermain-main kerikil, menyusun-nyusun kerikil, karena dulu tidak ada lantai. Susun-susun kerikil, khatib sedang khutbah, susun-susun kerikil. Hari ini berlantai dengan keramik, maka semua kiasan dengan bermain-main dengan kerikil sama hukumnya. Main HP, main game. Yang paling parah, khatib sedang khutbah bicara tentang haramnya game online judi, dia main di bawah. Ini manusia paling parah, ya, sekaliber Abu Jahal. Ya. Apapun bentuknya, membalas WA, lihat Facebook, itu sama dengan bermain-main ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Apa efeknya? Dia tidak mendapatkan pahala Jumat, tapi Jumatnya sah. Karena dia sudah hadir, Jumatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala Jumat. Nah, jadi ini sama juga dengan mengajak berbicara. Bawa anak ajak bicara, itu tetap menghilangkan pahala Jumat. Bagaimana cara kita mengingatkannya? Beri isyarat. Tidak boleh bersuara. Ketika Rasulullah langsung yang mengatakannya, kalau melihat orang berbicara lalu kita mengatakan ansit, diam. Begitu kita katakan diam, kita pun termasuk orang yang lalai. Jadi bagaimana ceritanya? Kasih kode. Jadi kasih kode dulu begini, kemudian taruh tangan di leher, tanda menyium mentah ke apa aku pabih kan itu. Itu maksud. Jadi kalau bicara tidak dibolehkan. Baik, pertanyaan berikutnya kira-kira begitu ya Bapak. Jadi jangan lalai Bapak ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Bahkan ngantuk pun kalau bisa jangan sampai terjadi ketika khatib berada di atas mimbar. Jadi memang disuruh dengar. Dan dalam mazhab Syafi'i 40 orang yang hadir mustautin sebagai syarat sah Jumat harus dengar khutbah 40-nya.
Jadi bukan orang yang ngantuk semuanya, yang dengar cuma 2 orang. Itu nanti berlanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, azan 2 kali. Memang azan pertama bukan sebelum masuk waktu memang. Karena itu yang menunjukkan masuk waktu adalah azan yang kedua. Jadi kalau dilakukan di sebahagian masjid azan pertama belum masuk waktu, itulah yang dilakukan di masa Utsman bin Affan. Jadi tidak boleh pun kita mengatakan kepada masjid yang 2 kali azan, azan ini azan bid'ah, tidak boleh. Memang Utsman sendiri yang menyuruhnya. Karena kalau di masa Utsman saja sudah ramai sekali, apalagi sekarang. Jadi maksudnya ketika orang dengar azan pertama, orang mengatakan, "Oh, karak truk ada Jumaat, karak truk." Jadi memang dilakukan di luar waktu. Nah, azan kedua itu tanda masuk waktu duhur. Dan enggak boleh azan kalau sebelum masuk waktu duhur. Habis masuk waktu duhur baru khatib, ketika itu khatib sudah berada di atas mimbar. Ya, jadi tidak masalah azan di luar waktu bagi yang melakukan azan pertama. Memang begitu ininya, ya. Baik. Ya. Maksudnya dilakukan di masjid sudah masuk waktu azan pertama, berarti otomatis akan membuat lambat azan kedua, kan begitu. Nah, pertanyaannya sahkah? Tentunya sah, karena melambatkan azan pun kalau ada masalah tetap sah. Rasulullah pernah menyuruh melambatkan salat duhur karena terlalu panas. Nah, jadi misal azan pertama diazan ketika sudah masuk waktu. Nah, berarti azan itu dianggap sebagai azan untuk masuk waktu, tetapi sebenarnya ini salah. Sebenarnya ini keliru. Ya, karena seharusnya itu bisa dilakukan sebelum masuk waktu. Azan kedua baru dianggap masuk waktu duhur. Maka sebahagian masjid yang tidak melakukan azan 2 kali, itu azan ketika khatib di atas mimbar, itu adalah azan penentu sudah masuk waktu. Nah, tapi kalau ditanya sah atau tidak, sah. Kalau tidak azan sah tidak? Sah. Azan itu hukumnya wajib apa sunnah? Kembalikan ke masalah itu. Azan itu hukumnya wajib apa sunnah? Azan itu sunnah muakkad, bukan wajib. Kita bolehkah mendirikan jamaah tanpa azan? Boleh. Boleh. Jadi boleh, cuma keliru dalam cara mengambil waktunya. Seharusnya khatib di atas mimbar itu sudah masuk. Makanya jangan sampai terlambat hal-hal seperti itu, ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini sudah saya jawab di minggu yang lalu tentang hukum melakukan i'adah zuhur, dan ini di dalam mazhab Syafi'i memang disebutkan masalah ini. Nah, saya ulang kembali, mudah-mudahan teringat seperti minggu yang lalu. Karena manusia kadang-kadang minggu yang lalu teringat, minggu ini tidak teringat. Melakukan i'adah zuhur dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 hukum. Yang pertama, wajib. Kapan wajib terjadi? Ketika terjadi ta'addud masjid, berbilang masjid dalam satu daerah, atau tidak cukup jumlah bilangan 40 orang yang mustautin. Menjadi wajib kalau itu terjadi tanpa sebab. Maksudnya enggak ada sebab. Maksud enggak ada sebab, tiba-tiba ada 2 masjid yang melakukan Jumat dalam satu kampung tanpa sebab. Maksud tanpa sebab tidak, karena boleh melakukan ta'adud ini, boleh berbilang masjid yang melakukan Jumat kalau ada sebab dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya kalau terlalu jauh antara penduduk di sudut sana dengan sudut kampung sana, terlalu jauh, enggak mungkin digapai, maka boleh satu kampung sebelah sana buat satu Jumat, sebelah sini buat satu Jumat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena terlalu ramai penduduk, enggak muat lagi di dalam satu masjid. Alasan ketiga, karena terlalu ramai. Kedua, terlalu sempit masjid. Alasan keempat, karena ada pertikaian. Pertikaian enggak mesti mepaki. Bisa jadi mepaki juga boleh. Terjadi perkelahian suku ini dengan suku itu dalam satu kampung. Akhirnya terpaksa buat 2 masjid. Pertikaian juga bisa bermakna tidak cocok prinsip. Hanya cocok prinsip, yang belah berbeda prinsip dengan masjid yang sebelah sini, maka barulah hal-hal itu menyebabkan bolehnya terjadi ta'addud masjid. Kalau begitu, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wajib mengulang menjadi salat zuhur ketika terjadi
ta'adud ini enggak ada sebab tadi enggak ada, tiba-tiba terjadi begitu saja 2 Jumaat, wajib ulang salat zuhur. Siapa yang wajib? Yang terlambat melakukan takbiratul ihram. 2 masjid ini yang sah yang duluan melakukan takbiratul ihram. Yang terlambat, imamnya terlambat takbiratul ihram, ya maksudnya otomatis karena khatib terlambat, otomatis terlambat. Maka yang sah hanya yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram. Yang kedua wajib mengulang salat zuhur kalau terjadi perkara tadi tanpa sebab. Yang kedua hukumnya sunnah kalau terjadi dengan sebab. Dalam mazhab Syafi'i tetap disebut mustahab, lebih bagus i'adah zuhur supaya menghilangkan rasa keraguan-raguan. Kalau terjadi ta'adud masjid dengan adanya sebab, tetap mustahab, disunnahkan. Ketiga haram melakukannya. Kapan haram melakukan? Tidak terjadi apa-apa. Masjid dalam satu kampung enggak berbilang, jamaah cukup, semua sempurna, tiba-tiba kita bangun salat zuhur kembali. Itu menyebabkan kita seakan-akan meragu-ragukan Jumaat kita sendiri. Maka dihukumi haram. Tidak boleh melakukan i'adah zuhur ketika tidak ada masalah apa-apa. Karena Allah tidak menyuruh dua salat, menyuruh salah satunya, iaitu pengganti zuhur adalah Jumaat, dan enggak ada masalah, maka tidak boleh melakukan i'adah zuhur. Silakan rujuk ke dalam fikih, kitab fiqh Islami wa adillatuh ketika mengutip pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Begitu pandangan tentang hukum i'adah zuhur. Baik, masih ada waktu pada menit. Satu lagi boleh. Tadi siapa satu lagi, Bapak? Oh, dari Bapak. Mohon maaf Bapak. Kah duluan atau siapa duluan? Silakan Pak Nasir. Abot tu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang masalah 2 hadis menurut saya. Pertama, untuk memandikan supaya mudah-mudahan nanti ketiga. Detik yang namanya sebelum subuh. Kemudian juga supaya subuh kita kerja. Sebenarnya kita kelimaan jam 11 atau 10. Tetapi antara subuh dan kerja. Tadi mungkin sudah berkeringat kembali. Apakah mandi itu menjelang Jumat? Apakah harus bergaya dulu lagi? Sementara sebelum subuh kita sudah mandi. Baik. Kerja. Posisi sudah masuk ke kata dengan Jumat. Apakah harus bergaya dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya jawab singkat padan karena waktu kita menjelang azan. Masalah tadi mandi, ya, apakah mandi Jumat yang kita niatkan atau mandi junub, ya, di hari Jumat? Itu kalau kita mandi sebelum subuh, itu menurut pendapat jumhur ulama, sebahagian besar ulama termasuk Syafi'i, mazhab Syafi'i di dalamnya, itu belum disebut mandi Jumat. Jadi baru disebut mandi Jumat apabila dilakukan setelah masuknya fajar, setelah azan subuh. Silakan rujuk ke kitab-kitab Syafi'i, ya. Jumhur ulama juga mengatakan begitu. Tidak disebut mandi Jumat kalau dilakukan sebelum azan subuh. Baru disebut mandi Jumat syaratnya sudah masuk azan subuh. Jadi kalau mandinya sebelum subuh lalu kita kerja, memang yang mandi tadi itu tidak dianggap mandi Jumat. Jadi kalau kerja lebih bagus mandi lagi, karena hukum mandi di hari Jumat sunnah. Tapi jangan sampai tidak mandi, enggak mandi menjadi haram. Jadi mandi lagi kalau sudah kerja, baru dianggap mandi Jumat. Jadi mandi yang terbaik itu kapan mau menuju ke masjid, Mak? Itu mandi terbaik, karena tujuan mandi adalah menyamankan orang di dalam masjid. Jadi jangan sampai kita mandi setelah solat subuh, sudah masuk mandi Jumat, sudah dianggap mandi Jumat, lalu kita kerja pun pok sempom, ya, pok sempom apa sansyanya, banting tulang, apa, smackdown.
Kerja kita model kerja berkeringat, lalu tidak mandi lagi karena menganggap sudah mandi. Itu mandinya dianggap mandi Jumat, tapi tidak mencapai target tujuan mandi. Terus satu lagi dengan pertanyaan ini, saya ingin mengatakan pendapat para ulama yang mengatakan dengan hadis ini adanya sunnah melakukan hubungan keluarga, karena mandi yang dianggap adalah menurut jumhur ulama adalah mandi setelah solat subuh. Baru dianggap mandi dalam hadis. Kan mandi bicara masalah Jumat. Berarti hubungan yang dimaksud itu dilakukan setelah solat subuh, bukan di malam Jumat. Nyan yang lawiknya tanya dah fikir nyan Pak. Jadi mohon maaf, ini bukan porno Pak. Ini ilmu. Beda antara orang mengajarkan pornografi dengan ilmu. Jadi kalau mengira bahawa malam Jumat, malam sunnah, nyan bahasa itu pun sebaiknya dihindari. Kalau kita mengatakan sunnah Nabi, asal kata malam Jumat, sunnah Nabi, buat status banyak-banyak di Facebook, sunnah Nabi, itu bahasa itu sebenarnya menyinggung Nabi SAW. Jadi seakan-akan Nabi nyan buat. Dengan setiap malam Jumat kita mengatakan sunnah Nabi, seakan-akan Nabi dipenuhi dengan syahwat. Padahal tidak. Makanya jangan pakai bahasa sunnah Nabi. Kalaupun kita mengatakannya, maka menurut hadis-hadis, karena dibicarakan hadis tadi tentang mandi Jumat, dan mandi Jumat baru dianggap setelah solat subuh, berarti disuruh mandi adalah setelah masuknya waktu subuh. Kalau begitu, hubungan yang terjadi itu sunnahnya bukan di malam, tetapi menjelang subuh, akhir subuh sampai ke Jumat. Itu kira-kira begitulah pandangan para ulama. Jadi jangan sampai kita salah faham dengan masalah ini. Baik, tapi kita sedang bahas adab Jumat, bukan adab masalah-masalah itu. Jadi jangan waktu pulang dari sini, apa yang diingat? Nah, kepegah bunuh masalahnya. Lainlah nak ingat tepunya, tak yang ingat. Itu tidak benar juga. Baik, demikian insya-Allah kita bertemu, kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.